Oke, salam jumpa kembali bersama kami Balai Diklat Badan Informasi Geospasial yang ada di Cibinong. Kali ini saya akan memperkenalkan peralatan survei yang sangat sederhana. Mungkin kawan-kawan juga ada yang punya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang interface GPS tipe navigasi. Mereknya Garmin seri 78S. Nah, alat ini terdiri dari paket alat ini sendiri, kemudian nanti kita butuhkan baterainya yang bagus alkalin, jadi ini bisa 8 jam sekali pakai. Kemudian kita butuh juga satu kabel untuk memindahkan data atau download data dari GPS ini ke laptop atau PC. Pertama kali yang harus kita perhatikan adalah pada saat persiapan alat adalah pemasangan baterai. Ini yang kawan-kawan suka lupa. Caranya adalah buka tombol di belakang di sini. Ada lock baterai, kita buka, ditarik baterainya, locknya. Nah, ini. Kemudian kita pasang, jangan lupa positif dan negatifnya. Kalau yang di baterai itu atasnya plus, itu ada tonggolan ke atas. Ini plus, kita masukkan. Kemudian yang satu juga sama. Kita tutup kembali dengan cara seperti ini. Kemudian di dalam alat ini ada juga fasilitas untuk, kita buka di sini, fasilitas untuk download data melalui kabel port. Kemudian di sampingnya ada lagi antena eksternal. Apabila Bapak Ibu punya antena eksternal, di bawahnya adalah ada untuk kabel micro USB. Jadi di sini nanti yang akan kita gunakan untuk download data seperti ini. Jadi untuk perkenalan alat, interface, mungkin cukup sekian dulu. Nanti kita lanjut di sesi berikutnya tentang penggunaan tombol-tombol seperti ini. Sesi kedua, pengenalan alat untuk tombol-tombol GPS Garmin navigasi seri 78S. Pertama kali di sini ada tombol on off yang ada tombol warna merah ini. Ada persisnya di sebelah kiri atas. Kemudian ada tombol find atau untuk pencarian nantinya. Ada tombol untuk mouse kanan kiri atas bawah untuk selektor. Kemudian ada tombol enter untuk eksekusi, tombol menu, tombol page atau halaman, dan tombol plus dan minus untuk zooming. Plus dan minus. Plus itu zoom pembesaran, minus untuk pengecilan. Langkah pertama, di sini kita akan menghidupkan
GPS ini. Caranya adalah tekan tombol power sekitar 3 atau 5 detik. Ditekan, tahan. Lihat di sini. Kalau sudah hidup muncul tulisan Garmin. Nah, seperti ini. Jadi ini masih pengaturan pabrik asli. Jadi sudah di riset sesuai standar pabrikan. Kemudian fungsi tombol power ini juga berfungsi untuk mengatur fungsi layar. Contohnya, kalau kita tekan satu kali, jadi power ini tekan satu kali, di sini ada pengaturan cahaya, pencahayaan untuk backlightnya. Misalnya ini tadi ini suka gelap sekali seperti ini. Oh, kok terlalu gelap? Kita bisa terangkan dengan cara tekan selektor ini ke arah kanan. Jadi kita geser slidernya seperti ini menjadi terang. Kemudian ada indikator baterai. Jadi pada saat kita menggunakan alat, pastikan baterainya terisi penuh. Ini indikator baterai. Yang kedua, ini ada lagi sinyal satelit. Nah, ini di sini ada sinyal satelit. Oke, ini untuk awal. Kemudian kita perkenalan tombol di sini. Di dalam GPS navigasi ada 5 halaman yang perlu kita ingat. Pertama, ini adalah halaman peta. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa tekan page. Ini masuk ke halaman kompas. Di sini ada halaman kompas. Kemudian lanjut lagi, ada halaman untuk trip. Kalau Bapak Ibu suka olahraga, di sini ada trip. Ada lagi untuk mengetahui ketinggian. Ada lagi di sini menu utama. Jadi ini nanti kita akan banyak menggunakan menu utama di sini. Jadi fungsi di sini ada 5 halaman. Kemudian di sini ada fungsi find. Find itu fungsinya untuk navigasi atau pencarian suatu titik. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian ada fungsi untuk keluar, quit sini. Nah, ini kalau kita tekan tombol ini, dia akan mundur. Dari fungsi page kebalikannya. Kalau page itu maju, kalau tombol ini mundur. Kita coba. Ini maju, ini mundur. Kemudian untuk langsung pindah ke menu utama, kita tunjuk atau kita tekan tombol menu. Jadi caranya adalah tekan tombol menu 2 kali. Pokoknya dimanapun posisi halaman ini, kalau kita tekan tombol menu 2 kali, akan pindah ke tampilan menu utama. Tekan tombol menu 2 kali, dia langsung ke menu utama. Kalau tombol enter untuk eksekusi, nah ini dia langsung masuk ke dalam sub dari menu itu sendiri. Kalau kita ingin kembali ke halaman peta, kita bisa tekan langsung page atau halaman. Nah, di sini map. Di sini ada fungsi zoom in dan zoom out, plus minus. Coba kita lakukan plus. Lihat, gambarnya langsung zoom. Jadi petanya, detailnya akan lebih terlihat. Kemudian ini tombol minus untuk zoom out.
Jangan lupa cara memegang GPS-nya itu jangan sampai terbalik. Nah, seperti ini. Ini tidak disarankan. Kenapa? Karena di bawah ini adalah antena dari GPS ini sendiri. Jadi kalau ini tertutup, sinyal satelitnya akan terhalang. Jadi yang benar adalah posisinya seperti ini, kemudian safety alat dimasukkan ke tangan seperti ini di pergelangan. Jadi apabila terjatuh, nah ini akan seperti ini. Jangan lupa kalau kita survei di daerah yang mungkin di laut atau di air, ini sering kejadian alat ini lepas dan jatuh. Tapi kalau kita masukkan akan seperti ini, aman. Demikian untuk sesi pelajaran tombol. Sesi ketiga, kita akan melakukan setting alat. Jadi yang pertama kali yang harus kita perhatikan adalah setting sistem koordinat, karena kalau kita menggunakan alat survei, semua alat survei ataupun software survei kita harus mengacu pada sistem koordinat yang berlaku di Indonesia. Jadi kita harus melakukan sistem koordinat yang saat ini diberlakukan di Indonesia. Kita akan lanjut di setting alat ini. Kita akan melakukan setting sistem koordinat dan datum. Jadi dimanapun posisi tampilan di sini, kalau kita akan masuk ke tampilan menu atau menu utama, tekan tombol menu 2 kali. Nah, di sini ada banyak pilihan menu. Kemudian kita masuk ke menu setup. Kita sorot setup di sini. Kemudian tekan tombol enter. Nah, di sini. Jadi di dalam setup itu ada banyak sekali tampilan. Jadi tadi ada sistem, itu yang menjelaskan tentang fungsi GPS ini, normal, bahasanya bahasa Inggris, kemudian baterainya alkalin, dan untuk interface pemindahannya menggunakan Garmin serial. Untuk keluar dari sini kita tinggal tekan tombol keluar ini 1 kali. Untuk melakukan sistem koordinat settingan datumnya, pilih selektor ke bawah sini, pilih position format di sini, atau kalau bahasa Indonesia format posisi. Kita pilih, sorot, tekan enter, eksekusi. Nah, di sini posisi formatnya, apabila Bapak Ibu menginginkan formatnya adalah derajat, menit, detik, tinggal disorot yang ini, kemudian enter. Nah, di sini ada pilihan, kalau yang ini adalah derajat desimal, yang di bawah adalah HDD, mm, ss.s. Berarti ini adalah pilihan yang derajat, menit, detik. Kita coba lakukan, tekan enternya, klik. Nah, ini tampilannya HDD, mm, ss.s. Kemudian yang tadi saya jelaskan, datum, kita sepakat di Indonesia menggunakan WGS 84 yang ini, dan periodnya juga menggunakan WGS 84. Jadi kalau Bapak Ibu pilih di sini ada banyak sekali, tapi Indonesia karena terletak pada khatulistiwa atau ekuator, mendekati ekuator, yang cocok adalah menggunakan WGS 84. Datum sudah, map period ya sama.
Kalau untuk keluar, kita bisa tekan tombol ini ataupun tekan menu 2 kali. Oke, kali ini saya juga akan menjelaskan apabila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian sukanya menggunakan satuannya meter. Bagaimana cara mengganti sistem koordinatnya. Jadi Bapak Ibu tadi sudah dilakukan menggunakan geografi atau sistem global. Sekarang saya akan coba menggunakan UTM. Kalau dalam bahasa petanya yang UTM atau meternya. Pokoknya dimanapun posisi tampilan di sini, kalau kita ingin masuk ke menu utama, tekan menu 2 kali. Tombol menu 2 kali akan masuk ke menu utama, kemudian pilih setup, tekan enter, pilih selektor ke bawah. Di sini ke bawah sama seperti tadi, kita pilih position format yang ini, tekan enter lagi. Pada saat muncul di tampilan datum ada posisi format di sini, kita pilih, kita tekan panah ke atas 2 kali ini karena menunya ada di paling bawah. Jadi U itu ada di bawah. Supaya cepat pindah, kita tekan tombol ke atas. Nah, ini langsung pindah. Pilih UTM UPS. Nah, ini Universal Transmercator UPS. Tekan enter. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kalau sudah, kita kembali ke menu utama seperti ini. Kali ini saya akan perlihatkan tampilan dalam sistem koordinat itu ada UTM atau derajat. Kita lihat caranya. Kita kalau ingin melihat hasil dari perubahan format posisi atau position format sistem koordinat, kita tekan menu 2 kali. Kita coba lihat contoh waypoint manager atau titik yang sudah ada di sini. Kita hanya ingin melihat nilainya. Tekan enter. Ini saya pilih salah satu dari koordinat yang sudah ada di dalam di sini. Nah, ini adalah titik koordinat nomor 113. Kemudian ini dalam satuan meter. Nah, ini ada tulisan location. 48 adalah zonanya, zona 48. Kemudian di sini nilai ini adalah dalam satuan meter sini. Jadi di sini ada koordinat meter, kemudian ada elevasi atau ketinggian elipsoid. Ini dalam satuan meter. Sekarang saya akan tunjukkan apabila dalam satuannya derajat, menit, detik. Jadi kalau saya rubah kembali ke dalam satuan derajat, menit, detik, saya tekan menu 2 kali, pilih setup, enter, pilih ke bawah, ada position format, kemudian position formatnya pilih derajat, menit, detik, jadi HDDD, mm, ss, titik s, enter. Coba saya lihat seperti apa tampilannya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi yang atas itu sama, nama titik,
Di tulisan location ini munculnya ada 06 derajat 35 menit 28 sekian detik. Jadi S itu menunjukkan lintang south atau lintang utara, E di sini adalah east menunjukkan bujur timur. Bujur timur. Untuk elevasinya sama, ini sama. Yang beda adalah koordinatnya saja di sini. Jadi Bapak Ibu tahu bedanya nanti menggunakan sistem global derajat dan sistem proyeksi atau UTM. Kalau UTM menggunakan satuannya tadi meter, kemudian ada zonanya. Kalau kita menggunakan yang derajat atau global, tidak muncul zona di sini. Itu perbedaannya. Jadi UTM apabila Bapak Ibu menginginkan dalam meter, kalau menggunakan sistem global menggunakan derajat. Memasukkan koordinat ke dalam GPS handheld ini, kemudian kita akan coba lacak, tapi prosedurnya itu bagaimana, cara memasukkannya dan persyaratannya apa saja. Langkah pertama adalah kita hidupkan GPS ini dulu tadi ya, dengan tombol power, kemudian pastikan baterainya itu ada isinya. Jadi baterainya itu masih ada powernya. Kemudian yang pertama kali kita tuju adalah halaman satelit. Halaman satelit. Karena ini di dalam ruangan, saya menggunakan mode satelitnya adalah simulasi. Kalau nanti di luar ruangan atau di area sebenarnya, gunakan simulasinya dimatikan. Oke, akan saya tunjukkan supaya layarnya lebih besar dan mudah. Saya gunakan tampilan layar yang lebih jelas. Ini sudah masuk dalam layar tampilan satelit. Nah, di sini ada halaman satelit. Di bagian atas adalah koordinat saat kita berada di sini. Kemudian yang ini adalah skyplot, bagian dari lintasan satelit yang ada di atas kita. Jadi posisi kita ada di tengah di sini. Jadi posisinya kita ada di titik tengah di sini, center lingkaran ini. Kemudian ini halaman ini nomor-nomor satelit yang melintas di atas kita. Nah, di bawah di sini ini adalah sinyal satelit yang mengirimkan koreksi ke GPS ini. Ini ada nomornya sesuai dengan posisi nomor satelit di sini. Ini bisa dilihat di sini. Ini mode simulasi, tertulis di sini ada mode simulasi seperti ini ya. Jadi nanti perlu diingat pada saat di lapangan, mode simulasi ini harus dimatikan atau dihilangkan. Caranya untuk menghidupkan GPS dalam kondisi normal, mematikan simulasinya, caranya pada halaman satelit tekan tombol menu satu kali, pilih use with GPS on. Sudah dipilih, tekan enter. Nah, di sini sudah posisi satelit yang sebenarnya. Jadi akan hilang tulisan simulasi di sini. Jadi perlu diingat, waktu ke lapangan cek baterai, kemudian cek halaman satelit, pastikan tidak dalam kondisi simulasi.
Itu untuk halaman satelit. Kemudian kita akan coba memasukkan nilai koordinat titik yang akan kita cari, atau sekarang kita masukkan cara memasukkan koordinat saat kita berdiri dulu. Jadi sebelum kita berangkat, kita memasukkan nilai koordinat, kemudian nanti kita juga memasukkan koordinat yang akan kita cari. Sekarang cara memasukkan koordinat saat kita berada. Jadi dimanapun posisi halaman di GPS ini, cara memasukkan koordinatnya kita menggunakan marking point. Jadi cara markingnya di sini ada di tombol enter, ada bacaan mark. Jadi dimanapun posisi halaman di sini, tekan tombol enter agak lama. Nah ini, jadi tekan sekitar 2 atau 3 detik, ya langsung muncul seperti ini. Ada muncul perekaman titik, ada simbolnya, kemudian di sini ada nomornya, ada nomor titik. Jadi kalau perekamannya baru pernah 1 kali, di sini akan muncul 001. Kemudian di sini bisa kita isi catatannya. Nah, koordinat yang terekam adalah ini. Koordinat yang ini adalah koordinat perekaman pada saat diambil. Kalau ingin kita simpan dengan nama yang lain, nama ini bisa diedit. Tinggal disorot pakai ini, selektor, kemudian tekan enter. Nah, ini bisa diedit di sini. Sama seperti Bapak Ibu menggunakan SMS. Bisa diedit ya, tinggal dipilih. Ini tidak touchscreen, jadi ini masih menggunakan rock toggle di sini. Jadi ini saya anggap sudah, seandainya ini sudah, pilih dan di sini ada tulisan done, nah, di bawah di sini, dan tekan enter. Nanti di sini akan berubah kalau kita rubah. Kalau sudah, kita punya titik 001 lah, titik saat kita berada saat ini. Kita simpan. Tunjuk menggunakan ini sampai ke bawah. Selektor, pilih dan sini tekan enter. Berarti kita sudah menyimpan nilai koordinat saat kita berdiri. Untuk melihatnya, kita tinggal memilih menu sini, menu 2 kali, pilih waypoint manager, sorot waypoint manager, tekan enter lagi. Nah, di sini ini adalah titik yang kita buat dan kita rekam koordinatnya. Namanya tadi 001. Kalau kita ingin melihat kembali seperti apa nilai koordinatnya, kita tinggal sorot, tekan enter lagi. Nah, ini yang tadi sudah kita simpan. Kita akan coba memasukkan nilai koordinat dalam bentuk decimal degree. Jadi kalau kita diberi koordinat minus 6, sekian, kemudian bujurnya 106, sekian. Jadi kalau arti minus itu artinya lintang selatan. Jadi kalau contoh seperti ini kita diberikan koordinat minus 6, sekian, berarti minus itu artinya kita ada di selatan ekuator. Jadi kalau ini artinya lintang selatan. Kalau di sini tidak ada minus, plus, berarti kita ada di lintang utara. Jadi jangan lupa minus itu menandakan
kita ada di bagian selatan. Oke, coba akan kita masukkan ke dalam GPS. Caranya yaitu kita masuk ke, tekan menu 2 kali, pilih setup, kemudian masuk ke format posisi atau position format, enter. Nah, di yang paling atas ini kita pilih HDDD titik DDDD, jadi derajat desimal, di belakangnya ada derajatnya, tinggal di enter. Berarti kita sudah setting sistem koordinatnya menggunakan decimal degree. Kita tinggal mengedit koordinat bako tadi yang ada di waypoint manager ini. Jadi tekan menu 2 kali, pilih waypoint manager, namanya tadi bako. Nah, ini enter. Nah, kita tinggal tunjuk. Nah, ini pakai selektor nih, rocker selektor. Ini tinggal kita enter. Nah, kita masukkan nilainya. Tadi -6, kalau minus berarti artinya S selatan, kalau di utara itu N atau north. Nah, untuk menggesernya kita pilih yang ini nih, di bawah ini. Nah, yang ini tekan enter. Nah, 06 49104, kemudian saya ganti 9 10, dan 9 1 07. Nah, kemudian di bawahnya dia langsung otomatis pindah ke bawah. Ini ada is itu berarti bujur timur. Bujur timurnya 106 8488 4 Oke, kalau sudah kita masukkan, kita tinggal pilih dan paling bawah ada tulisan done. Nah, ini enter. Kita tinggal, kalau kita ingin mencari titik itu, kita tinggal tekan tombol go. Ini yang di bawah di sini, enter, go. Nah, di sini akan terlihat ada semacam garis warna magenta. Jadi garis magenta ini di dalam peta menunjukkan bahwa ada semacam koneksi dari titik yang akan kita cari dengan posisi kita saat ini. Jadi ini di sini muncul tampilan seperti ini. Nah, yang ini segitiga ini adalah posisi kita saat ini, posisi alat. Kemudian yang ini adalah posisi titik yang akan dicari. Kemudian di sini ada muncul jaraknya sekitar 136. Sini muncul jarak dari saat kita berdiri ke titik yang akan kita cari. Jadi jaraknya adalah jarak lurus, bukan jarak mengikuti alur jalan, tapi ini jarak lurus terhadap titik itu. Jadi jarak terpendek atau pintasan. Jadi kita sudah memasukkan koordinat, kemudian kita
cari. Nah, di sini tinggal kita lihat navigasinya. Untuk navigasi kita tinggal masuk ke, tekan halaman page atau page di sini, page, ke halaman Kompas. Nah, di sini di halaman Kompas kita akan ditunjuk arahnya nih. Di sini ada arah, kita harus bergerak ke arah ini yang ditunjuk ini. Jadi arah ini akan selalu menunjuk ke titik yang akan kita cari. Kemudian di sini ada jarak yang akan kita tempuh. Jadi jarak terhadap titik itu semakin mendekat, nilainya semakin berkurang. Tapi kalau nilainya semakin bertambah, berarti kita semakin menjauhi titik yang akan kita cari. Jadi kalau sudah sampai, nilainya di situ harus di bawah 5 meter. Jadi karena ketelitian alat ini sekitar 2 atau 3 meter, jadi nilai itu harus di bawah 5 meter, berarti kita sudah sampai lokasi. Kalau sudah sampai lokasi, di sini biasanya akan berbunyi alarm. Nah, berarti kita sudah masuk, ada alarm tertentu yang berbunyi. Jadi kalau dilihat di peta nanti akan seperti ini. Nah, ini kita berjalan, berarti di sini akan berkurang nilai panjangnya. Kalau sudah masuk ke daerah yang akan kita cari, nilainya harus jaraknya mendekati 0. Demikian untuk pencarian titik. Kita lanjut pencarian atau sticking out menggunakan tombol find sini. Caranya adalah tadi sudah kita punya koordinat baku. Caranya tekan tombol find, pilih waypoint, enter, kemudian pilih titik yang akan kita cari, namanya baku. Nah, di sini baku, tinggal enter. Nah, di sini akan muncul jarak terhadap titik itu dan tombol go. Jadi kalau kita pilih go, enter, langsung akan melakukan pencarian. Nah, ini sama. Jadi tadi menggunakan memasukkan nilai koordinat, kemudian kita langsung go. Sekarang kalau kita menggunakan tombol find, kemudian pilih titik yang akan kita cari, baru kita melakukan tombol go. Nah, ini tampilannya sama dengan yang tadi. Di sini juga muncul jaraknya. Di sini akan tergambar seperti garis seperti ini. Sama tapi beda fungsi tombol. Demikian. Kita akan melakukan perekaman jejak. Jadi settingannya adalah, jadi kita pada saat merekam jejak kita lakukan setting dulu, pengaturan berdasarkan jarak, waktu, atau otomatis. Menu itu ada di setup. Jadi dimanapun posisi di sini, kita masuk menu utama dulu. Caranya tekan menu 2 kali, tekan menu 2 kali, pilih setup, enter. Nah, di sini ada jejak atau track di sini. Kalau bahasa Indonesianya nanti Bapak atau Ibu bisa pilih jejak atau track. Tekan enter. Nah, di sini kalau track log di sini muncul
tulisan do not record berarti posisi GPS ini sedang tidak merekam jejak. Tapi kalau seandainya nanti kita pilih record, di sini ada record do not show, berarti merekam tapi tidak dimunculkan dalam peta. Kalau record show on map berarti kita merekam dan jejaknya dimunculkan dalam peta, otomatis terlihat. Jadi biasanya yang digunakan adalah record show on map yang ini ya. Jadi ini saya lakukan setting dulu, baru nanti terakhir merubah do not record menjadi record show on map. Kita setting dulu, pilih di sini metodenya. Jadi record method atau perekaman jejak, metodenya ada 3. 1 distance atau jarak, 2 time atau waktu, 3 auto. Jadi seandainya saya merekam jejak berdasarkan jarak atau distance, kita pilih. Nah, di sini ada langsung di bawah muncul mau berdasarkan jarak berapa. Kita bisa tentukan di sini jaraknya mau berapa. Kita tinggal tulis di sini. Nah, kalau kita menggunakan metodenya berdasarkan time atau waktu, ini time, tekan enter. Nah, di sini muncul. Di sini seandainya waktunya defaultnya itu 30 detik. Jadi di sini waktunya 30 detik, jadi interval waktunya. Jadi misalnya kita buat 30 detik, nanti setiap 30 detik akan merekam koordinat jejak. Jadi setiap 30 detik kita akan merekam. Tapi kalau ini akan kita rubah menjadi 1 detik, tinggal kita enter. Nah, di sini kita rubah yang angka 30-nya. Nah, ini ada panah ke kanan, angka 3-nya diganti menjadi angka 0, kemudian angka 1 paling belakang diganti menjadi angka 1. Ini berarti kita sudah men-setting 1 detik perekaman jejak. Nah, ini di sini setiap 1 detik perekaman jejak. Kemudian baru kita pilih track lognya di sini, record show on map, pilih yang bawah, enter. Nah, di sini kalau kita sudah membuat seperti ini, kita setting, ini otomatis sudah merekam jejak sejak record show on map ini diaktifkan. Tinggal kita melihat ke halaman peta. Nah, nanti jejak di sini otomatis akan muncul kalau kita berjalan. Nah, ini yang gambar warna biru ini adalah jejak yang direkam setiap 1 detik dari GPS ini yang tadi kita sudah tentukan. Jadi jejaknya itu akan tergambar di sini. Setiap 1 detik dia menggambar titik yang saling dihubungkan, jadi menjadi sebuah garis. Oke, nanti kalau sudah sampai, kita akan coba mengakhiri. Kita akan mengakhiri perekaman jejak. Caranya, jadi dimanapun tampilan posisi di GPS, kita masuk menu utama. Caranya menu 2 kali, tekan menu 2 kali, pilih setup, enter, pilih track
atau jejak, enter. Nah, pilihan yang tadi itu record show on map kita ubah menjadi do not record. Jadi tadi kan record show on map berarti merekam dan ditampilkan dalam peta. Sekarang do not record, enter. Berarti saat ini kita sudah tidak merekam jejak lagi karena sudah kita stop atau kita berhentikan. Nah, ini do not record. Untuk melihat perekaman kita supaya bisa tersimpan, itu kita tinggal tekan menu 2 kali. Jadi keluar dari menu track, tekan menu 2 kali. Di bawahnya di sini ada track manager atau jejak. Sini kita pilih ini, tekan enter. Nah, yang terekam di sini belum tersimpan tapi masih berada pada folder current track di sini. Masih di current track. Untuk menyimpannya kita akan simpan, nanti akan tertulis di bawah sini. Caranya adalah tunjuk current track, enter, pilih save track atau simpan jejak, tunjuk yang paling atas, enter. Nah, ini biasanya akan tersimpan dalam format tahun, bulan, tanggal, dan jam atau waktu saat penyimpanan. Di sini akan pada format defaultnya seperti ini. Tapi kalau ingin diedit silahkan jari jemarinya mengetik di sini. Tapi saya simpan apa adanya. Kita tinggal pilih paling bawah di sini ada done atau untuk mengakhiri. Tekan enter. Jejak sedang proses penyimpanan. Nah, di sini current track ini apakah akan di clear yang sudah pernah direkam dan disimpan supaya memori tidak penuh? Saya jawab ya. Jadi apa yang sudah pernah kita simpan kita clear, jadi tidak memenuhi memori. Saya jawab yes. Nah, ini otomatis jejaknya itu ada di bawah kita simpan filenya. Ini bisa di download atau bisa kita copy ke PC atau laptop. Untuk melihatnya kita tinggal sorot, enter, kemudian view map. Nah, inilah nanti jejak yang ada di yang sudah kita buat tadi. Warnanya seperti ini, agak merah ya, tidak kelihatan. Mungkin ini untuk mengakhiri perekaman jejak. Baik, kali ini kita bertemu lagi pada sesi 6, yaitu bagaimana kita akan mencoba menghitung luasan sebagian lapangan menggunakan calculation area. Jadi kita akan menggunakan GPS 78S. Kita akan coba mulai setting terlebih dahulu. Oke, pertama-tama kita hidupkan GPS ini dengan tekan tombol power, kemudian masuk ke dalam menu. Sini tekan menu 2 kali. Nah, tekan menu 2 kali. Kita lihat ke bawah. Nah, di sini ada pilihan area kalkulasi atau area calculation. Kemudian kita tekan tombol enter.
Setelah melakukan tombol enter, kita lakukan start, tinggal oke. Nah, pada saat posisi kalkulasi area seperti ini, kita sudah merekam jejak sepanjang perjalanan. Usahakan jejaknya itu kembali lagi ke titik semula, jadi akan membentuk luasan. Jadi kalau kita mengukur area, jangan hanya lurus tapi membentuk poligon, kemudian kembali lagi ke titik pada saat kita berangkat, supaya poligonnya atau areanya close. Mari kita jalan, nanti setelah kembali ke sini baru calculate, kita stop. Baik, saya akan coba jalan. Jadi usahakan kita membentuk sebuah poligon. Nah, ini karena saya membuat areanya bebas, jadi kalau nanti Bapak punya lahan, usahakan mengikuti dari bentuk lahan itu perjalanannya. Kemudian sampai ke titik pemberangkatan. Jadi kalau kita berangkatnya dari titik ini, kita kembali lagi ke sini. Setelah sampai di sini, kita tinggal tekan tombol calculate. Oke, kalau sudah sampai lokasi titik pemberangkatan, jadi usahakan jangan terlalu lama. Ini tadi agak lama, jadi pembentuk garis perekamannya itu seperti benang kusut. Jadi kalau kita sampai, kita tekan calculate. Oke, saya tekan calculate, tinggal tekan enter. Nah, ini akan muncul luasan areanya. Nah, ini munculnya 206,49 meter persegi. Jadi ini dalam square meter, jadi meter persegi di sini. Kalau kita ingin simpan track yang tadi kita sudah lakukan, tinggal pilih save track atau simpan jejak. Simpan, kasih nama di sini. Saya namanya ini petak A. Nanti tinggal diganti ini petak A, tapi saya simpan tracknya dengan apa adanya bawaan dari GPS ini. Kemudian pilih Done di sini. Nah, ini sampai gunakan tombol ini. Selektor ini digeser, kemudian tekan enter. Sedang menyimpan exporting track 100% komplit. Oke, ini sudah tersimpan. Tinggal tekan lagi oke. Nah, di sini sudah tersimpan. Jadi kalau ingin melihat kembali hasil tracknya, masuk ke menu 2 kali. Nanti di sini ada track manager. Tekan menu 2 kali, pilih track manager atau manajemen jejak. Tekan enter. Nah, ini pilih file yang tersimpan. Kebetulan hari ini itu tanggal 24. Di sini ada tanggal 24, jamnya ada jam 10, berarti yang baru saja kita simpan. Tekan enter. Kemudian pilih view map, tampilkan peta. Tampilan petanya. Nah, ini adalah jejak yang sudah kita buat tadi. Kebetulan berjalannya agak membentuk lingkaran. Nah, inilah yang kita tadi ukur luasannya. Kemudian
ini masih tersimpan, ini nantinya bisa di-download ke komputer. Jadi jejak ini atau area ini bisa kita simpan atau kita pindahkan ke laptop ataupun PC.